Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan soal SNBT. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal-soal lainnya, kamu bisa klik link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita buat, khusus untuk para member yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Jika B tambah C, B, C merupakan memenuhi sistem persamaan dari 3X kurang Y tambah 2Z sama dengan 2, min 2X tambah Y tambah 3Z sama dengan min 3. Maka nilai dari B kurang C adalah titik-titik. Jadi apabila dituliskan bentuk penyelesaiannya adalah seperti ini, berarti yang bagian depan itu adalah nilai dari si X, ini adalah Y-nya, ini adalah Z-nya. Sehingga untuk persamaan pertama, karena dituliskan 3X kurang Y tambah 2Z sama dengan 2, kita akan gantikan X-nya menjadi B tambah C, Y-nya dengan B, dan Z-nya dengan angka C. Jadi kita tuliskan sebagai 3X-nya menjadi 3 kali B tambah C, dikurang Y, Y-nya itu adalah B, dan ditambah 2Z, berarti 2C sama dengan 2. Kita sederhanakan persamaannya menjadi 3B tambah 3C dikurang B ditambah 2C sama dengan 2. Kita peroleh 3B dikurang B adalah 2B plus 5C sama dengan 2. Dengan cara yang sama, maka untuk persamaan kedua, kita akan peroleh negatif 2 dikali X-nya kita tukar menjadi B tambah C, ditambah Y, yaitu kita ganti dengan angka atau variabel B, dan Z-nya kita tukar dengan huruf C. Sama dengan negatif 3. Kita jabarkan menjadi negatif 2B, negatif 2C, tambah B, tambah 3C sama dengan negatif 3. Negatif 2B ditambahkan dengan B, kita peroleh negatif B. Negatif 2C ditambah 3C, kita peroleh nilainya C sama dengan negatif 3. Biasanya dalam pengerjaan soal seperti ini, kalau kita ibaratkan secara umum, maka tugas kita adalah mengeliminasi dua buah persamaan kita peroleh untuk mendapatkan nilai B dan nilai C-nya. Tapi apabila kita lebih teliti dalam mengerjakan soal-soal seperti ini, kita perhatikan hasil yang ada di persamaan yang kedua ini, yaitu negatif B ditambah C hasilnya negatif 3. Apabila persamaan ini kita kalikan dengan negatif 1, maka negatif B dikali negatif 1 kita peroleh B. Positif C kita kali negatif 1 menjadi negatif C. Negatif 3 kita kali negatif 1 hasilnya menjadi 3. Kita peroleh sebuah persamaan bahwa B kurang C sama dengan 3. Ternyata yang ditanyakan adalah B kurang C. Maka secara tidak langsung kita sudah mendapatkan bahwa jawaban dari soal tersebut adalah 3. Kita pilih jawabannya di option A. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebuah garis L melalui titik 2-1 memiliki slope sebesar negatif 1. Jika terdapat garis K yang memotong tepat tegak lurus L di titik yang sama, maka persamaan garis untuk K adalah titik-titik. Jadi untuk kata kuncinya adalah memotong tegak lurus. Kita gunakan rumus bahwa gradien atau slope 1 dikali gradien 2 hasilnya negatif 1. Gradien 1 adalah min 1, dikali gradien 2 sama dengan min 1, maka nilai dari gradien kedua adalah min 1 dibagi min 1, hasilnya sama dengan positif 1. Untuk persamaan garis sendiri kita gunakan rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Kita gunakan X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah min 1. Jadi kita tuliskan Y dikurang min 1 sama dengan nilai M yang kita gunakan adalah M2, nilainya 1, dikali X kurang 2. Kita peroleh Y tambah 1 sama dengan X dikurang 2. Maka persamaannya kita mendapatkan X kurang 2 dikurang 1 menjadi Y sama dengan X dikurang 3. Dengan demikian kita peroleh jawaban untuk soal ini adalah yang di option B. Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Jika grafik dari suatu fungsi kuadrat fx dengan f0 min 2 mempunyai sumbu simetri x sama dengan 1/4,
dan mencapai nilai maksimum min 3, maka fx sama dengan titik-titik. Berarti kita bisa tuliskan bahwa fx melalui sebuah titik di mana x-nya adalah 0 dan y-nya min 2. Kemudian memiliki puncak, karena dia disebutkan sumbu simetrinya, berarti x-nya adalah 1/4 dan nilai y puncaknya adalah negatif 3. Untuk sebuah fungsi kuadrat yang diketahui puncaknya, kita tuliskan rumus umumnya, y dikurang y puncak sama dengan A dikali X kurang sumbu simetri pangkat 2. Jadi kali ini kita substitusikan nilai X-nya, nilai Y-nya, nilai sumbu simetri, dan nilai dari Y puncaknya. Berarti kita peroleh negatif 2 dikurang negatif 3 sama dengan A dikali X-nya adalah 0 dikurang 1/4 pangkat 2. Negatif 2 ditambah 3 hasilnya 1 sama dengan A kali 0 kurang 1/4 di pangkat 2 kan menjadi 1/16. Maka nilai A-nya adalah 16. Kita gantikan kembali ke persamaannya. Y dikurang negatif 3 sama dengan, kita gantikan A-nya 16 dikali X kurang 1/4 pangkat 2. Jadinya Y tambah 3 sama dengan 16 dikali. Kita jabarkan X kurang 1/4 kuadrat menjadi X kuadrat dikurang 1/2X ditambah 1/16. 16-nya kita kalikan ke dalam. Y ditambah 3 sama dengan 16X kuadrat dikurang 8X ditambah 1. Maka nilai Y-nya menjadi 16X kuadrat kurang 8X. Kemudian 1 dikurang 3 menjadi negatif 2. Sehingga kita pilih jawaban untuk soal ini adalah yang di option A. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Diketahui persamaan 3x kurang y sama dengan 2 dan 2ax tambah by sama dengan 3 memiliki banyak penyelesaian. Maka nilai dari 2/3a tambah b adalah titik-titik. Jadi untuk dua buah garis yang memiliki banyak penyelesaian, berarti dua garis tersebut adalah dua garis yang berimpit atau sama persis. Jadi untuk fokusnya adalah di angka 2 dan 3 ini. Supaya kedua garis tersebut memiliki nilai yang sama, kita cari KPK di antara 2 dan 3, itu adalah 6. Maka supaya menjadi 6, persamaan yang pertama kita kalikan 3, persamaan kedua kita kali 2. Sehingga persamaan pertama kalau dikali 3, dia berubah menjadi 9X dikurang 3Y sama dengan 6. Sementara persamaan yang kedua, karena kita kali 2, berubah menjadi 4AX ditambah 2BY sama dengan 6. Karena kedua garis ini memiliki banyak penyelesaian, berarti garis yang sama persis, 6 dan 6 harus sama. Koefisien X-nya juga harus sama, berarti 9 sama dengan 4A. Berarti A-nya adalah 9/4. Begitu juga dengan koefisien Y-nya, negatif 3 sama dengan 2B. Maka nilai dari B adalah negatif 3/2. Sehingga untuk yang ditanyakan adalah 2/3A ditambah B. Kita tuliskan 2/3 dari nilai A-nya adalah 9/4. Kemudian nilai dari B-nya adalah negatif 3/2. 3 dan 9 kita bagi menjadi 3. 2 dan 4 menjadi 2. Kita peroleh menjadi 3/2 dikurang 3/2. Karena angka yang sama dikurangkan, maka jawabannya sama dengan 0. Kita pilih jawabannya adalah yang di option A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada bidang XY, grafik Y sama dengan 3X kuadrat kurang 14X berpotongan dengan grafik Y sama dengan X pada titik 0,0 dan A, A. Maka nilai A adalah titik-titik. Jadi kita tuliskan bahwa Y sama dengan Y. Karena dia berpotongan, berarti nilai Y-nya pasti sama. Jadi untuk Y yang pertama adalah 3X kuadrat kurang 14X sama dengan Y yang kedua, persamaannya adalah X. Sehingga kita dapatkan 3X kuadrat dikurang, kita pindahkan menjadi 15X sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi 3X. X kurang 5. Maka kita dapatkan 3X sama dengan 0. X sama dengan 0. Karena Y sama dengan X. Maka ketika X-nya 0, Y-nya juga sama dengan 0. Titik yang ini adalah yang 0,0.
Maka kita akan fokuskan penyelesaian kita di X yang kedua. X kurang 5 sama dengan 0, berarti nilai X-nya sama dengan 5. Karena nilai X-nya 5, otomatis nanti nilai Y-nya juga sama dengan 5. Maka nilai A-nya, yaitu X-nya sama dengan 5, kita pilih jawabannya adalah yang di option D. Jadi demikian pembahasan soal-soal yang bisa kita tampilkan dalam kesempatan kali ini. Semoga soal-soal yang kita bahas ini bisa membantu kamu dalam mengerjakan soal-soal SNBT, sehingga nanti kamu bisa lulus terutama nanti di pilihan yang pertama. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembahasan soal berikutnya.